Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, asraqal badaru alaina, fattafat minul buduru, misla husnika ma ra'aina, fattu ya wajhal sururi Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, anta syamsu anta badaru, anta nuru fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusa Rafiqaini, ya muayyad ya muhajjab, ya imam kiblataini Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, narra'au wajhaka yas'adu, ya karima walidaini, hauduka safin mubarak, widuna yauma nusuri Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisala Nabila Putri. Saya akan membacakan pembacaan shalawat Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali takhimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma dhaya wa syi'al karami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna
في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi Barakallah, Barakallah, Barakallah.
بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Zaira Nasbiadani. Saya kelas 5 ingin membacakan puisi yang berjudul Aku Rindu Muhammadku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sungguh salat itu menggema di tengah carut marut dunia, berabad-abad telah terlewat, ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat telah saling menggantikan. Namun nama agungmu tak pernah tergantikan. Tak pernah aku melihat parasmu dengan kedua mataku, mendengar dakwamu dengan kedua telingaku, memeluk tubuhmu dengan tanganku. Namun hadirmu menembus ruang dan waktu. Ya Muhammadku, sungguh aku rindu padamu. Rindu akan suri teladan yang kau ajarkan. Rindu akan kebijakan yang kau perlihatkan. Rindu akan kedalaman yang kau ciptakan. Rindu akan semua segala yang pernah kau lakukan. Ya Muhammadku, meski ragumu tak lagi di dunia, sungguh aku ingin berjumpa di surga bercengkraman untuk selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalam ala rasulillah ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saya Rizky dari kelas 3 akan berpidato tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, suatu ketika Nabi ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasul, siapa orang yang harus saya muliakan di dunia ini?" Jawab Rasul, "Ibumu." Lalu ya Rasul, "Ibumu." Lalu ya Rasul, "Ibumu." Lalu ya Rasul, "Bapakmu." Begitu pentingnya seorang anak memuliakan dan
seorang ibu. Sampai Rasulullah mengatakan, ibumu, 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 lalu bapakmu. Ingatlah 9 bulan kita dikandungnya. Kesana kemari selalu dibawa. Belum lagi waktu melahirkan, ibu mandi keringat, menahan sakit, cuma Allah yang disebut dalam bibirnya. Mengharap kita ini lahir sempurna, sehat walafiat, bahkan gak tanggung nyawa taruhannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, belum lagi jasanya orang tua pada waktu membesarkan kita, menyekolahkan kita, membiayai kita, sangatlah besar yang tidak bisa kita balas dengan emas permata. Maka dosa sangat besar bila kita sampai berani dan durhaka kepada orang tua. Nabi bersabda, ridhullahi fi ridho walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang artinya, ridho Allah ada dalam keridhoan orang tua, dan murka Allah ada dalam murka orang tua. Wahai teman-temanku, mengingat pesan Rasulullah di atas, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita menyakiti hatinya karena akan mengundang kemurkaan Allah. Kita lihat zaman sekarang ini, akhlak seorang anak pada orang tua sangat menurun drastis. Berani menghardik orang tua, bahkan banyak anak yang menganiaya orang tuanya. Audzubillah min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah, tanpa ada orang tua, kita tidak akan ada di dunia ini. Tanpa mereka, kita tidak akan tumbuh sehat seperti sekarang ini. Hadis Nabi, doa orang tua terhadap anaknya bagaikan doa Nabi terhadap umatnya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa agar orang tua kita panjang umur, diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan diberi kelancaran rezeki yang barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial dimanapun berada, kali ini kita bahas kisah lengkap tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa, peristiwa maha dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum hijrah ke Madinah, sebelumnya tidak ada satupun manusia yang mengalaminya, menempuh perjalanan super kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Kaum Quraisy saat itu menjadikan pengalaman Nabi ini sebagai bahan olok-olok sambil mengatakan tidak mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh dalam semalam. Namun bagi orang mukmin, kabar dan pengalaman Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang harus dipercaya dan dilihat sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada hamba pilihannya.
Peristiwa maha dahsyat berada di luar akal manusia dan hanya bisa didekati dengan metodologi iman. Namun menariknya, ribuan tahun setelah peristiwa itu terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh peradaban manusia modern dapat menyulam untayan demi untayan perjalanan Rasulullah SAW itu menjadi satu frame utuh yang logis. Jarak Mekah dan Yerusalem yang begitu jauh, lebih kurang 1234 km atau lebih kurang 767 mil, hanya ditempuh dalam waktu satu malam adalah sesuatu yang mustahil. Ditambah pula naik ke surga yang sama sekali tak terbayangkan seberapa jauh jaraknya dan di mana letaknya serta bagaimana bentuknya. Dahulu kala, orang-orang Arab Quraisy hanya mengenal unta dan kuda sebagai alat transportasi. Selain kedua hewan itu, mereka juga biasa menggunakan keledai sebagai pengangkut barang. Belum dikenal dan belum ditemukan alat transportasi canggih seperti pesawat terbang atau pesawat luar angkasa, aerospace, yang dapat mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang jauh dalam waktu singkat. Tanpa suatu alat transportasi khusus, mustahil Isra Mi'raj dapat terjadi, dan sudah pasti jawabannya bukanlah dengan menunggangi unta, apalagi pesawat terbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan seekor hewan putih untuk menjadi tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan, yaitu buraq. Buraq satu akar kata dengan baq yang artinya kilat. Buraq bukanlah pesawat terbang atau UFO, Unidentified Flying Object, atau benda terbang tak dikenal. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan Isra Mi'raj yang seharusnya meneguhkan keimanan kita akan kebenaran Secara umum, kisah yang menakjubkan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam firman-Nya, Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Usai salat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu terbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Setelah itu didatangkanlah buraq yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Adapun rincian dari urutan kejadiannya banyak terdapat dalam hadis yang sahih dengan berbagai riwayat. Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj menyebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Zar, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibnu Husayb al-Aslami, Huzaifah ibnu Yaman, Shaddad bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara hadis sahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadis yang meriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya ke tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan salat 2 rakaat kemudian keluar.
Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah. Naik ke langit pun dimulai. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga, dan saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam, yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan saya bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan saya bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh, dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah, sehingga tak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya.
Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang Dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab, 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku tabaraka wa ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam, seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka saya pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, apa yang beliau ucapkan? Orang-orang musyrik berkata, dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap berita yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung membenarkan dan mempercayai berita tersebut. Beliau tidak banyak bertanya, meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Begitu pula sampai akhir zaman ini, belum ada teknologi yang mampu menandingi peristiwa maha dahsyat tersebut. Hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap berita dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu hadirin, sejenak kita menundukkan kepala, mengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamulah kami memohon ya Allah. Hanya kepadamulah kami meminta perlindungan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Karena rahmat-Mu lah acara peringatan Isra Mi'raj ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Karena kesehatan yang Engkau berikanlah kami bisa menghadiri acara ini ya Allah. Dan karena rahmat-Mu kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami di acara ini ya Allah. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah acara ini bermanfaat bagi kami ya Allah. Berkahilah segala aktivitas kami di acara ini ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami pada acara ini pertemuan yang Engkau ridhai. Jadikanlah diri kami mampu mengamalkan ilmu yang kami dapatkan dari acara ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andaikan kami setelah acara ini masih berbuat dosa, masih malas menjalankan perintah-Mu, masih kufur atas nikmat-Mu, ampunilah perbuatan kami itu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar sangat sulit bagi kami menjauhi larangan-Mu ya Allah. Diri kami sangat mudah tergoda mengikuti hawa nafsu. Kami mudah tertipu oleh kebahagiaan duniawi. Sibuknya pekerjaan sering melalaikan kami dari melaksanakan ibadah solat. Kerakusan akan harta membuat kami enggan sedekah. Banyaknya impian duniawi sering membuat kami lupa akan tujuan hidup kami yang sebenarnya. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah diri kami kesempatan setelah acara ini untuk membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Kami sadar kami bukan termasuk anak yang selalu membahagiakan kedua orang tua kami. Kami bahkan sering membuatnya marah dan kecewa. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan diri kami untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kuatkan diri kami untuk melayani orang tua kami di masa tuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami selalu ada di sisi kedua orang tua kami jika kedua orang tua kami membutuhkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon ingatkan kami jika kami sibuk bekerja untuk tetap ingat dengan kedua orang tua kami ya Allah. Bukakan hati kami untuk selalu mementingkan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Jauhilah ia dari siksa kubur ya Allah. Lipat gandakan pahalanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sangat-sangat bersyukur Engkau berikan kami kesempatan untuk hadir di acara ini ya Allah. Berikan kami umur yang panjang, yang berkah, sehingga tahun depan kami bisa kembali menghadiri acara ini bersama saudara-saudara kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul dengan orang-orang mulia di acara ini ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.